Sobat Klarifikasi, selamat pagi, semangat membangun negeri. Jumpa dengan saya Cindy Adelina dalam konten klarifikasi BP2JK Lampung, konten kolaboratif interaksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung. Nah, di kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol sedikit dengan salah satu pejabat di BP2JK Wilayah Lampung, Bapak Satria. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Cindy. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi sebagai informasi, Bapak Satria Edianto STMT adalah Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha di BP2JK Wilayah Lampung. Sebagai informasi juga nih buat sobat klarifikasi di luar sana, jadi di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya Pak, dengan betul. Vaksin dosis 3 dan antigen dengan hasil negatif. Nah Pak Satria, jadi di kesempatan kali ini Pak kita mau sharing Pak ke sobat klarifikasi di luar sana sedikit tentang proses PBJ di BP2JK Wilayah Lampung. Seperti yang dijelaskan Pak Adri sebelumnya Pak di podcast sebelumnya tentang UPT PBJ Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai tugas utama UPT PBJ tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cindy. UPT PBJ itu kepanjangan dari Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk UPT PBJ, pembentukan UPT PBJ sendiri itu dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Itu sebenarnya di ayat 75, pasal 75 itu menerangkan bahwa menteri atau kepala lembaga ataupun kepala daerah membentuk UKPBJ. Dalam hal ini Kementerian PUPR, UKPBJ-nya adalah Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam hal ini kemudian Menteri PU merasa penting itu membentuk unit pelaksana teknis pengadaan barang jasa di setiap provinsi. Maka dibentuklah UPT PBJ. UPT PBJ itu di setiap provinsi ada untuk Kementerian PUPR. Di setiap provinsi di ada, Indonesia. Ya, tugas utama kalau di dalam Perpres 16 tahun 2018 itu tugas utamanya adalah melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa itu. Oh, jadi mungkin bisa disimpulkan tujuan utama dibentuknya UPT PBJ di setiap provinsi di Indonesia ini untuk meningkatkan kualitas ya Pak ya, pengadaan betul. Barang dan jasa khususnya di Kementerian PUPR. Betul. Ya, kalau boleh dijelaskan Pak, di dalam UPT PBJ ini terdiri atas apa saja Pak atau siapa saja yang ada di dalamnya? Oke, terima kasih. Untuk UPT PBJ itu ada beberapa yang melaksanakan ya. Itu ada Kepala UPT PBJ. Saya jelaskan sebelumnya, UPT PBJ itu kalau di Kementerian PUPR itu ada di BP2JK ya. Di BP2JK. Kalau di Lampung artinya BP2JK Wilayah Lampung. Kemudian pelaku-pelakunya UPT PBJ itu ada Kepala UPT PBJ. Itu yang dirangkap oleh Kepala BP2JK. Kemudian ada Sekretaris UPT PBJ, itu dirangkap oleh Kasubag TU BP2JK Wilayah Lampung. Kemudian ada Pokja Pemilihan. Kemudian ada juga tim peneliti. Kemudian ada tim pelaksana. Itu disebutkan itu ada. Kemudian pada perkembangannya UPT PBJ juga ada tim teknis. Tim teknis itu apabila ada klarifikasi kewajaran harga. Apa Pak perbedaan antara Pokja Pemilihan, tim pelaksana, dan tim peneliti? Oke, untuk Pokja Pemilihan sebelumnya begini, saya ingin merunut aja biar lebih jelas. Boleh, ya. Pak, boleh. Karena setelah PPK akan menyampaikan usulan paket kepada BP2JK untuk menenderkan atau melakukan seleksi ya. Nah, kemudian ada namanya tim pelaksana. Tim pelaksana itu melihat apakah usulan dari PPK ini apakah sudah lengkap atau tidak. Itu tugasnya tim pelaksana. Kemudian dari tim pelaksana apabila sudah lengkap usulan dari PPK, itu tim pelaksana menyerahkan kepada tim Pokja untuk menyiapkan dokumen-dokumen pemilihannya.
dokumen Pokja dan tim pelaksana akan rapat gitu. Pokja akan rapat dengan tim pelaksana dan PPK untuk menentukan persyaratan apa saja di dalam proses pemilihan ini yang akan dilakukan. Itu tugasnya Pokja adalah melakukan pemilihan penyedia. Kemudian untuk tim peneliti, apabila Pokja telah melakukan proses pemilihan, itu akan diteliti dulu oleh tim peneliti apakah sesuai dengan prosedur yang ada. Apakah dalam hal ini apabila prosesnya sudah sesuai, maka tim peneliti merekomendasikan kepada kepala UPT PBJ untuk bisa menetapkan pemenang dan mengusulkan kepada PPK hasil pemilihan ini. Gitu ya. Oh, jadi runutannya yang pertama ada tim pelaksana, lalu dibentuk tim Pokja, lalu ke tim peneliti ya Pak ya, yang nanti usulannya disampaikan ke Bapak Kepala UPT PBJ atau Bapak Kabalai ya Pak. Kabalai, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya Pak, jadi Bapak Satria ini sebagai Sekretaris UPT PBJ merangkap Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha. Kalau boleh dijelaskan Pak sedikit tentang tugas dan wewenang sebagai Sekretaris UPT PBJ sendiri itu? Oke. Tugas dan wewenang Sekretaris UPT PBJ itu sebenarnya di Perpres juga sudah ada, kemudian di Perlem LKPP juga sudah ada. Cuma yang lebih rinci itu disebutkan di Kepmen Menteri PUPR tahun 2019 itu bahwa intinya menyelenggarakan proses PBJ, administrasi, keTU-an, kemudian keuangan, perlengkapan, mungkin persiapan untuk Pokja dokumen pemilihannya, mempersiapkan proses, intinya mempersiapkan proses, kemudian membuatkan laporan hasil pemilihan gitu. Baik Pak, jadi regulasi itu juga yang menjadi pedoman ya Pak ya? Betul, jadi dalam melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang dan jasa ini, kita memang berpedoman dari itu ya, karena proses kita itu peraturan presiden, kemudian karena kita proses pengadaan barang jasa ini ada di bawah LKPP, Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang Jasa Pemerintah, itu jadi kita harus mengacu juga ke Perlem LKPP, kemudian karena kita di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Permen dan Kepmen juga kita harus tahu gitu. Baik Pak, kalau dari info podcast sebelumnya, jadi UPT PBJ ini dibentuk pada tahun 2019 ya Pak? Betul. Nah sebelumnya itu prosesnya itu langsung ke unor-unor terkait ya Pak ya? Sebenarnya di Perpres 54 tahun 2010 itu sudah ada namanya Mbak. Itu namanya ULP, Unit Layanan Pengadaan. Kemudian di Perpres 16 tahun 2018 itu UKPBJ ini disebutkan lagi. Jadi memang sudah itu dari arahan dari Perpres itu bahwa harus dibentuk UKPBJ. Nah, memang dalam prakteknya di ULP itu paket-paket yang dilaksanakan oleh yang ditenderkan itu biasanya pokja pemilihannya itu berasal dari unit organisasi yang melaksanakan paket. Jadi mungkin lebih jadi sekarang lebih independen, orang-orang yang ada di dalam UPT PBJ ini lebih independen. Jadi diharapkan dengan lebih independen ini proses pemilihan lebih transparan, lebih akuntabel gitu, efektif, efisien gitu. Jadi semenjak tahun 2019 itu semua melalui satu pintu di BP2JK wilayah Lampung ini ya Pak ya? Betul. Jadi saya jelaskan juga Mbak. Jadi untuk proses pengadaan barang jasa itu kan tidak hanya proses pemilihan saja, ada pelaksanaan, ada pertama kali perencanaan, kemudian ada pemilihan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian operasi dan pemeliharaan, ada pengawasan. Nah, dengan adanya BP2JK wilayah Lampung ini, proses pemilihan itu dipisah. Sebelumnya kan digabung, digabung ya.
Jadi dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan semua ada di unit organisasi yang melaksanakan. Nah, dengan adanya BP2JK Wilayah Lampung ini kita tujuannya memisah gitu. Proses pemilihannya sendiri itu dipisah. Jadi dengan adanya BP2JK ini kita lebih independen gitu. Diharapkan lebih independen SDM-nya, kemudian proses bisnisnya lebih banyak gitu ya, lebih diatur gitu. Kompetensinya juga untuk pokja-pokja pemilihan ini juga lebih bisa ditingkatkan gitu, Mbak. Ya, jadi mungkin pelaku-pelaku di UPT PBJ ini khususnya tim pelaksana, tim pokja dan tim peneliti ini dituntut untuk kerja profesional ya Pak ya? Betul sekali. Ya, karena memang karena dengan adanya pemisahan itu dituntut adanya lebih profesional. Baik, sangat bermanfaat informasi dari Pak Satria. Terima kasih Pak informasi yang telah diberikan. Mungkin bisa menjadi informasi untuk sobat klarifikasi di luar sana. Pak, seperti podcast sebelumnya nih kita ada slogan Pak. Baik. Jadi kalau PUPR sigap membangun negeri, BP2JK konstruksi berkualitas. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. PUPR sigap membangun negeri, BP2JK konstruksi berkualitas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Cindy.